Pada tutorial sebelumnya, kita telah mengetahui bagaimana cara kerja dari galvanometer. Ketika arus positif masuk melalui terminal positif, jarum galvanometer menyimpang ke kanan. Perhatikan kumparan di dalamnya. Meskipun memiliki banyak sekali lilitan, pada setiap lilitan, arus listrik mengalir dalam pola yang sama, yaitu berlawanan arah terhadap perputaran arah jarum jam. So, kita bisa mewakili kumparan ini dengan sebuah loop tertutup sebagai berikut. Untuk identifikasi, sebut saja sebagai loop ABCD. Selanjutnya, tempatkan loop pada koordinat kartesius, di mana sisi AB sejajar sumbu X dan sisi TA sejajar sumbu Y. Dalam tampilan 3 dimensi, sumbu Z positif berada di atas loop ABCD. Sebelum lebih jauh, panjang AB sama dengan panjang CD sama dengan W, dan panjang BC sama dengan panjang DA sama dengan V. Arah dari medan magnet adalah dari sumbu X negatif menuju sumbu X positif. Dalam bentuk vektor dapat ditulis sebagai B sama dengan BI. Di sini kita menggunakan IJ dan K sebagai vektor satuan pada koordinat kartesius yang mewakili sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sekarang saatnya menghitung gaya Lorentz yang diterima oleh loop. Loop ABCD terdiri atas 4 kawat lurus, yaitu AB, BC, CD, dan DA. Pada kawat AB, arus listrik mengalir menuju sumbu X positif, sehingga vektor dari panjang segmen kawat adalah LAB sama dengan WI. Nah, gaya Lorentz pada kawat AB adalah FAB sama dengan ILAB cross B, sama dengan IWB I cross I. I cross I tidak lain adalah 0. Artinya, kawat AB tidak mengalami gaya Lorentz sama sekali. Pada kawat BC, arus listrik mengalir menuju sumbu Y positif, sehingga vektor dari panjang segmen kawat adalah LBC sama dengan VC. Gaya Lorentz pada kawat BC adalah FBC sama dengan ILBC cross B sama dengan IVB J cross I. J cross I tidak lain adalah minus K. FBC sama dengan minus IVB K. Artinya, besar gaya Lorentz adalah IVB, arahnya adalah menuju Z negatif. Pada kawat CD, arus listrik mengalir menuju sumbu X negatif, sehingga vektor dari panjang segmen kawat adalah LCD sama dengan minus WI. Gaya Lorentz pada kawat CD adalah FCD sama dengan ILCD cross B sama dengan IWB I cross I. I cross I tidak lain adalah 0. Artinya, kawat CD juga tidak menerima gaya Lorentz. Pada kawat DA, arus listrik mengalir menuju sumbu Y negatif, sehingga vektor dari panjang segmen kawat adalah LDA sama dengan minus VC. Gaya Lorentz pada kawat DA adalah FDA sama dengan ILDA cross B sama dengan minus IVB J cross I. J cross I tidak lain adalah minus K. FDA sama dengan IVB K. Artinya, besar gaya Lorentz adalah IVB, arahnya adalah menuju Z positif. Kita telah mendapatkan semua gaya yang diterima oleh loop. Resultan gayanya adalah sigma F atau F loop sama dengan FAB plus FBC plus FCD plus FDA sama dengan 0. Artinya, loop tidak bergerak translasi baik secara vertikal maupun horizontal. Sebuah poros melalui pertengahan garis AB dan pertengahan garis BC. Sekarang saatnya menghitung nilai torsi yang bekerja pada loop. Vektor R dalam perhitungan torsi diukur dari poros menuju titik kerja gaya. Untuk kawat BC, RBC sama dengan W per 2I. Torsi yang bekerja pada kawat BC adalah tau BC sama dengan RBC cross FBC sama dengan minus IVWB per 2 I cross K. I cross K tidak lain adalah minus J. Tau BC sama dengan IVWB per 2 J. Artinya, besar torsi adalah IVWB per 2, arahnya adalah menuju Y positif. Untuk kawat DA, RDA sama dengan minus W per 2I. Torsi yang bekerja pada kawat DA adalah tau DA sama dengan RDA cross FDA sama dengan minus IVWB per 2 I cross K.
I cross K tidak lain adalah minus J. Tau dA juga memiliki arah menuju Y positif. Torsi yang bekerja pada loop adalah sigma tau sama dengan tau loop sama dengan tau BC plus tau dA sama dengan I VWB J. VW tidak lain adalah luas dari loop. Ini adalah torsi untuk satu loop. Karena kumparan terdiri dari banyak lilitan sebanyak N, maka torsi yang bekerja pada galvanometer adalah NIABG. Pertanyaannya sekarang, nilai torsi adalah positif, tapi mengapa kumparan berputar searah dengan perputaran arah jarum jam? Perhatikan dua sistem berikut. Pada sistem 1, lengan torsi dan gaya terletak pada bidang XY. Sementara itu, pada sistem 2, lengan torsi dan gaya terletak pada bidang XZ. Torsi pada kedua sistem memiliki arah yang sama secara visual. Bedanya, minus K pada sistem 1 dan plus J pada sistem 2. So, ini hanyalah masalah kerangka acuan saja. Jika tidak disebutkan, asumsinya lengan torsi dan gaya terletak di bidang XY, yaitu positif berlawanan arah jarum jam, negatif searah jarum jam. Dari tutorial ini kita telah mengetahui bahwa besar torsi yang bekerja pada galvanometer adalah tau sama dengan NABI. Nilai N, A, dan B untuk galvanometer yang sama adalah tetap, sering disebut sebagai konstanta galvanometer, disimpulkan sebagai G. Yap, semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat yang berguna, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.